Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah berita Indonesia Live edisi Senin 2 Februari 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan stok dan pasukan kebutuhan pokok masyarakat aman selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Magetan raih sertifikat menuju Kabupaten Bersih, bukti kolaborasi nyata, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran gubernur di Banjarbaru mulai beroperasi paling lambat April 2026. Informasi pertama dari LPPL Radio Lansek Manih, Sijunjung, Sumatera Barat mengenai perkuat sinkronisasi pembangunan, pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah Kabupaten Sijunjung gelar rakor strategis bersama reporter Yelmi Rostam. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi strategis guna memperkuat sinkronisasi program pembangunan antar wilayah. Pertemuan yang berlangsung di Balai Rulan Sekmanih kantor Bupati Sijunjung pada Minggu 1 Maret 2026 ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah provinsi. Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat memaparkan 4 strategi utama bertema Prospek 2026, momentum pemulihan di depan mata yang akan menjadi motor penggerak ekonomi provinsi.
Strategi tersebut mencakup hilirisasi agroindustri dan magnet devisa, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, hingga mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Gubernur menekankan bahwa keempat poin ini harus menjadi acuan bersama agar pemulihan ekonomi di Sumatera Barat berjalan selaras dan terukur. Menanggapi paparan tersebut, Bupati Sijunjung menyampaikan kesiapan daerahnya melalui visi, sinergi pemulihan dan akselerasi ekonomi Kabupaten Sijunjung. Fokus utama Pemkab Sijunjung saat ini adalah penguatan sektor pariwisata berbasis geopark dan pemberdayaan UMKM lokal. Secara khusus, Bupati meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi terkait proses penilaian UNESCO Global Geopark untuk Geopark Siloke yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang, mengingat dampaknya yang besar bagi pariwisata Sumatera Barat. Diskusi teknis yang dipimpin oleh Asisten 1 Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, berlangsung interaktif dengan melibatkan para kepala OPD dari kedua belah pihak. Dalam sesi ini, para pejabat provinsi memberikan berbagai saran strategis dan masukan teknis untuk mengatasi kendala lapangan yang dihadapi Pemkab Sijunjung. Komunikasi dua arah ini diharapkan dapat melahirkan solusi kolektif terhadap hambatan pembangunan, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi secara efektif. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penegasan komitmen untuk melakukan pemantauan berkala terhadap poin-poin kesepakatan yang telah dirumuskan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi di Sumatera Barat. Melalui koordinasi yang intensif, target pencapaian UNESCO Global Geopark dan pemulihan ekonomi rakyat diprediksi akan menjadi pencapaian gemilang bagi Sijunjung di tahun 2026 ini. Demikian, Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat. Untuk informasi selanjutnya, pendengar dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, mengenai pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan stok dan pasukan kebutuhan pokok masyarakat aman selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah bersama reporter Dias. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan stok dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat aman selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Cadangan pangan dinilai mencukupi dan distribusi berbagai komoditas dipastikan berjalan lancar. Kepala Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perdagangan Wonogiri Nugroho Listiono mengatakan kepastian tersebut berdasarkan hasil pemantauan di pasar tradisional serta gudang distributor. Dari hasil pemantauan, ketersediaan beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, hingga cabai dalam kondisi cukup. Sejumlah komoditas hortikultura memang mengalami fluktuasi harga, namun masih dalam batas wajar. Harga cabai merah besar keriting tercatat turun dari Rp38.000 per kilogram menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah masih relatif tinggi di angka Rp80.000 per kilogram. Pedagang memastikan distribusi dari daerah pemasok tetap lancar, juga tidak menemukan indikasi kelangkaan maupun praktek penimbunan. Untuk distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP berjalan sesuai mekanisme dan siap digelontorkan apabila terjadi lonjakan harga. Stok LPG 3 kg subsidi mencukupi hingga Idul Fitri. Harga di tingkat pangkalan sesuai harga eceran tertinggi Rp18.000 per tabung dan tidak ditemukan penyimpangan distribusi. Sementara itu, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan pemantauan bahan kebutuhan penting menjadi langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang hari besar keagamaan. Pihaknya bersama instansi terkait akan terus melakukan monitoring agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan nyaman tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan pokok.
Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya dari LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengenai gelar Bazar Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Desa Glondong Gede Tuban libatkan UMKM lokal bersama reporter Yulia. Pemerintah Desa Glondong Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban menggelar Bazar Ramadan 1447 Hijriah sebagai upaya mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memeriahkan bulan suci Ramadan. Kegiatan ini berlangsung mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Bertempat di halaman Balai Desa Glondong Gede, sejumlah pelaku UMKM menjajakan dagangannya setiap hari pukul 16 hingga selesai. Mengusung tema takjil dibeli, UMKM berseri, Ramadan berkah ilahi. Bazar ini menghadirkan berbagai stand yang menjajakan aneka takjil serta produk UMKM lokal. Puluhan pelaku usaha desa turut ambil bagian dalam kegiatan yang didukung oleh PT Solusi Bangun Indonesia. PJ Kepala Desa Glondong Gede, Wahib Nurfi Nahar menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan warga di bulan penuh berkah. Wahib menjelaskan warga menyambut baik kegiatan ini. Terbukti sebelum adzan maghrib berkumandang, produk dagangan habis terjual. Selain itu juga terdapat hiburan tongklek yang kian menambah semarak suasana ngabuburit. Ia menambahkan Pemdes juga memberikan apresiasi kepada para peserta bazar dengan menyediakan hadiah menarik untuk 6 stand terbaik. Dengan terselenggaranya Bazar Ramadan ini, Pemdes Glondong Gede bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan ruang-ruang produktif yang bermanfaat bagi warga. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Yulia dari LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari LPPL RPKD Denpasar mengenai harmoni teknologi dan aksi nyata hijau lewat gerakan pilah sampah di DTIK Festival 2026 bersama Bambang Haryadi. Siang pendengar Berita Indonesia Live. Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Denpasar yang ke-238, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar kembali menggelar Detik Festival tahun 2026 yang sudah berlangsung dari tanggal 27, 28 Februari dan 1 Maret 2026. Mengusung tema Harmonizing Technology for a Greener Tomorrow, festival yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Denpasar ini tidak hanya menampilkan inovasi dan kreativitas digital, tetapi juga aksi nyata peduli lingkungan melalui gerakan pemilihan sampah terpadu di area festival. Kolaborasi apik terjalin bersama komunitas lingkungan Eling Ring Pertiwi, relawan muda dari Forkom OSIS Kota Denpasar, serta Gerakan Pramuka Kota Denpasar. Ketiganya bersinergi menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan mendampingi pengunjung untuk melakukan pemilihan sampah organik, anorganik, dan residu pada stasiun-stasiun yang telah disediakan di kawasan Gedung Dharma Negara Alaya, Taman Kota, serta parkir utara Taman Kota. Ketua Panitia Detik Fest 2026 sekaligus Kadis Kominfos Kota Denpasar Gede Wirakusuma Wayudi menjelaskan bahwa konsep ini bukan sekedar pelengkap acara, melainkan bagian dari transformasi budaya event di Kota Denpasar. Langkah ini menjadi simbol nyata bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis. Di tengah semarak pameran digital, lomba inovasi hingga pertunjukan kreatif, para relawan aktif mengajak pengunjung untuk tidak hanya menikmati acara, tetapi juga berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan melalui pemilihan sampah. Detik Fest 2026 pun membuktikan bahwa harmonisasi teknologi dan lingkungan bukan sekedar slogan, melainkan gerakan nyata. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL RPKD Denpasar.
Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami. Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan ini di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live
disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini kita awali dengan Persada ID Talks terkait informasi sekolah rakyat dengan narasumber Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru Rifki Hakim bersama reporter Erva Yuradi. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali di Persada ID Talk bersama saya Erva Yuradi. Dan untuk edisi hari ini, saya bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama dengan Bapak Rifki Hakim. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Nah, sekolah rakyat yang sejauh ini berjalan tentunya banyak memberikan pengaruh kepada rakyat ya. Nah ini sebenarnya bisa kita kulik lagi kan Pak ya, awal mulanya ada sekolah rakyat ini karena apa dan kenapa gitu Pak? Ya jadi begini, sekolah rakyat ini sebenarnya inisiasi dari Bapak Prabowo ya, yang berpikir bahwa kemiskinan di Indonesia itu harus dientaskan. Nah salah satu cara pengentasan kemiskinan yang paling efektif itu adalah dengan pendidikan. Makanya beliau menyarankan kepada penanggung jawab utamanya saat itu yaitu Kementerian Sosial, karena yang berkaitan dengan kemiskinan bukan Kementerian Pendidikan malahan. Jadi supaya angka kemiskinan ini nanti bisa terputus melalui program pendidikan. Makanya Kementerian Sosial itu diberi amanah untuk menggelar atau mengadakan yang namanya sekolah rakyat ini, begitu. Oke, dan ini tentunya banyak berdampak juga ke masyarakat Pak ya? Pastinya, karena ini kan yang menjadi sasaran atau target utama dari sekolah rakyat ini adalah mereka yang berada di desil 1 dan desil 2. Nah, jadi kalau di pusat sekarang ada namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah itu yang menjadi acuan data untuk menjaring siapa-siapa yang masuk menjadi desil 1, desil 2 begitu. Oke, nah sejauh ini kan pasti banyak dari masyarakat juga yang akhirnya tertarik dengan program sekolah rakyat ini. Dan juga banyak yang bertanya, gimana sih caranya untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah rakyat ini dan sebenarnya siapa yang memilih gitu? Iya, kalau memilih itu sebenarnya data. Data itu yang punya data sebenarnya kan BPS. Ya, jadi BPS itu punya namanya data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut itu sudah ada. Desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya sampai desil 10. Nah, data-data itulah yang nantinya divalidasi. Divalidasi yang pertama dari Kementerian Sosial. Namun Kementerian Sosial juga tidak berdiri sendiri. Di situ melibatkan pihak-pihak terkait dari pemerintah daerah pastinya, dari Kementerian Agama, dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu berkolaborasi untuk memastikan bahwa data itu adalah data yang fix, tidak ada kebocoran di situ. Jadi dalam artian desil 1 ya memang benar-benar desil 1. Desil 2 juga memang benar-benar desil 2. Dan dari data itu muncullah database untuk mereka lah yang berhak untuk menjalankan pendidikan di sekolah rakyat ini gitu. Yang memang masuk kategorinya gitu. Betul, kategori kalau bahasa statistiknya desil 1 itu dibilang miskin ekstrim. Atau desil 2 dibilang miskin. Jadi ada urutannya seperti itu. Makanya inilah target Pak Prabowo bahwa nanti tidak ada lagi yang di desil 1, desil 2 akan berkurang dengan apa? Dengan pendidikan. Karena kalau orang biasanya
hanya sekedar memberi makanan, ikan diberi ikan kalau orang. Ya sekarang Pak Presiden berpikir bahwa kalau diberi pancing atau diberi kail itu akan lebih bermanfaat daripada diberi ikannya, begitu. Oke, luar biasa. Berarti ini pengentasan kemiskinan sebenarnya. Tujuan gitu. utama adalah pengentasan kemiskinan. Oke, baik. Nah, ini sejauh ini juga di Kalimantan Selatan kan ini yang terintegrasi, Pak ya. Nah, ini gimana respon masyarakat atau warga Kalimantan Selatan terhadap sekolah ini gitu? Ya, alhamdulillah ya, kalau kemarin sebelum Pak Presiden melaksanakan launching memang ya banyak orang yang tidak tahu apa sih sekolah rakyat, bagaimana konsep sekolah rakyat. Tapi setelah Pak Presiden ke sini ya akhirnya berbondong-bondong semua orang datang ke sini menanyakan, Pak, sekolah rakyat seperti apa, polanya seperti apa, bahkan mereka pengen bagaimana cara anak saya bisa belajar di sini, bagaimana caranya masuk sini. Ya kembali lagi karena sekolah itu sifatnya, kalau kami kemarin terus terang saya hanya menerima data matang dalam ini loh siswanya, 125 siswa yang di SK-kan itu langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Ya, jadi bukan seperti sekolah-sekolah pada umumnya kan kepala sekolah membikinkan SK, tapi ini langsung Pak Gubernur yang membikinkan SK bahwa orang-orang ini yang berhak untuk menjalankan atau menjalankan pendidikan di sekolah rakyat gitu ya. Oke, luar biasa ini Pak ya. Dan paling jauh di sini siswanya dari mana Pak? Kalau dari sini alhamdulillah ada dari beberapa kabupaten kota yang ada di sini. Dari Hulu Sungai Utara ada siswa kami, dari Kota Baru juga ada, dari Tanah Bumbu juga ada, terus dari Playhari ada juga, dari hampir semua Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar juga kami tersedia siswa dari berbagai macam itu ada di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya seorang Banjarbaru, tapi ini yang menjadi perhatian. Konsep dari sekolah rakyat ini nantinya ke depannya adalah setiap kabupaten itu memiliki sekolah rakyat. Targetnya begitu ya? Betul. Ke depannya pengen semua memiliki sekolah rakyat. Jadi nanti masing-masing daerah bisa mengelola anak-anak yang ada di daerahnya masing-masing. Begitu. Oh, jadi nggak harus jauh-jauh ke sini? Nggak harus jauh-jauh ke sini. Bahkan nanti misalnya yang orang Hulu Sungai, silahkan di Hulu Sungai sekolahnya. Yang di Kota Baru mungkin nanti di Kota Baru. Tapi apakah itu terrealisasi dalam waktu cepat, ya perlu waktu kembali lagi. Kalau untuk saat ini untuk di Kalimantan Selatan itu ada 3 yang masuk dari progres pembangunan dari 104 titik se-Indonesia. Ada di Banjarbaru sendiri, kemudian ada di Tanah Bumbu, dan ada di Barito Kuala. Itu yang menjadi progres untuk sekolah permanen untuk saat ini. Gitu. Oke, dan untuk di Kalimantan Selatan ini bukan hanya di sini ya Pak, maksudnya di tempat ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini itu kami di Kalimantan Selatan kita ya. Jadi untuk dari SR itu ada 2 yang masuk ke tahap 1A. Nah, tahap 1A itu ada 2 di sini dan di Sentra Budi Luhur. Kemudian satu lagi yang tahap 1C itu ada di BLK Provinsi. Jadi yang di arah Sungai Ulin ya. Iya, Sungai Ulin Banjarbaru. Ya. Nah ini kurikulum yang digunakan nih Pak, apakah sama dengan sekolah lain? Iya, kalau dibilang kurikulum saat ini sementara ya memang sama. Panduannya pun sama, tapi ada perbedaan. Apa Pak bedanya? Ya, bedanya kalau di sekolah rakyat, kurikulum yang dilaksanakan adalah lebih banyak kurikulum preventif. Nah, kurikulum preventif itu gimana? Jadi punya kurikulum yang namanya MEME, multi exit, multi entry, pendekatannya preventif. Jadi kita menggali satu persatu antar siswa. Jadi mereka punya apa, bakatnya apa, kita gali di situ. Terus keluhannya apa, permasalahannya apa, kita gali satu-satu. Jadi mereka ini yang dari berbagai macam karakter, dari lingkup yang berbeda-beda, terkumpul di sini akhirnya bisa terfasilitasi. Jadi kalau secara aturan yang kita gunakan ya kurikulum nasional memang kita gunakan. Terus kurikulum pengasramaan kita mengadopsi dari kurikulum pondok pesantren. Dan juga Kemensos sendiri punya kurikulum MEME, yaitu kurikulum multi exit multi entry yang sifatnya lebih ke preventif untuk pendekatan satu persatu anak. Jadi ya mix lah antara beberapa kurikulum kita jadikan satu sebagai acuan kita dalam proses pengelolaan sekolah rakyat ini. Oke, dan terkesan cukup ini Pak ya, agak ribet tapi semuanya bisa masih dijalankan dengan baik. Nah, apakah ada kendala Pak di sini? Ya, alhamdulillah ya sampai saat ini semua masih berjalan lancar. Kalau kendala pastinya ada lah. Jadi dari siswanya yang backgroundnya bermasalah macam-macam kan
ya lingkungannya berbeda-beda, menyatukan hal itu ya perlu waktu. Makanya pakai kurikulum yang macam-macam tadi juga, Pak. Kurikulumnya kita mix segala macam. Pendekatannya juga kita mix. Dan juga dari satu hal yang menjadi kunci, mungkin kunci bagi kami, terus terang saya sebagai kepala sekolah ini menyampaikan kepada pendidik, dari wali asuh, wali asrama guru, satu kunci yang menjadi poin kesuksesan sampai saat ini adalah kesabaran. Nah, makanya kita menghadapi mereka dengan berbagai macam karakter, ada yang kangen rumah, ada yang membawa kenakalan di lingkungannya masing-masing, ya tidak cocok dengan temannya, terus hal-hal yang lain itu ya dengan satu kunci, yaitu kesabaran. Kalau tidak sabar, semuanya akan bubar kan gitu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin adakah pesan untuk warga Kalimantan Selatan yang ingin Bapak sampaikan mengenai sekolah rakyat? Iya, jadi keberadaan kami tolong dibantu, tolong disupport. Itu adalah pesan yang paling utama, karena bagaimanapun walaupun kami saat ini pengelolanya adalah Kementerian Sosial, tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, terus pemerintah provinsi khususnya juga, kami tidak bisa apa-apa. Dan ini menjadi penting karena kalau kami berdiri sendiri dan yang dididik mereka kan, yang kami didik pun anak-anaknya anak-anak daerah. Jadi yaitu intinya dari daerah, dari provinsi, dari pemerintah kabupaten kota, tolong support kami bahwa kami di sini ada untuk mendidik anak-anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki sudah meluangkan waktu. Dan demikian pendengar talkshow kita dengan Bapak Rifki Hakim. Beliau adalah Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian Persada Editalk bersama saya Erva Yuradi dan kru yang bertugas kembali ke studio. Demikian pendengar Persada Editalks dengan narasumber Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru dari reporter Erva Yuradi. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Untuk informasi selanjutnya, dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjemput harapan di ujung Ketapang, catatan perjalanan Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI di Tanjung Lampai bersama reporter Awang Aji Wasita. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Ramadan kali ini, Bupati Ketapang Alexander Wilio mengunjungi Dusun Tanjung Lambai, Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai. Kedatangan Bupati disambut dengan prosesi adat setempat dan atraksi pencak silat. Sebagai bentuk kedekatan tanpa sekat, Bupati memilih untuk menginap satu malam di rumah salah satu warga, mendengarkan langsung aspirasi mereka hingga larut malam. Keesokan paginya, sejarah kembali tercipta. Bersama tim PLN dan masyarakat, Bupati turun langsung bergotong royong menancapkan tiang listrik pertama. Sebagai puncak dari rangkaian kunjungan tersebut, Bupati melakukan penandatanganan prasasti di atas papan kayu yang sangat ikonik. Penandatanganan di media kayu ini menjadi simbol bahwa kehadiran pimpinan daerah dan komitmen pembangunan telah terpahat kuat di jantung dusun tersebut, sekaligus menjadi dokumentasi sejarah kehadiran Bupati pertama di sana. Bupati juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan warga kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah. Kunjungan ini selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, yaitu pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Awang Aji Wasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya dari Magetan, Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengenai Magetan raih sertifikat menuju Kabupaten Bersih, bukti kolaborasi nyata, bersama reporter Iwang. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kabupaten Magetan berhasil meraih sertifikat menuju Kabupaten Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia, hanya 35 daerah yang menerima penghargaan ini sebagai capaian yang patut disyukuri bersama. Penghargaan diserahkan oleh Hanif Faisal Nurofik kepada Bupati Magetan Nani Sumantri dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah dan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Bupati Magetan Nani Sumantri menyampaikan bahwa capaian ini diraih di tengah tantangan darurat sampah, sehingga menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran dan dukungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Magetan tersebut menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi melalui gerakan pilah sampah dari rumah yang telah diluncurkan sebelumnya. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi beban TPA sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Iwang, LPPL Radio Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Iwang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten mengenai tarawih keliling di Masjid Nurul Falah, Desa Sukaasih, Bupati Tangerang, penting jaga ikatan emosional dan kebersamaan bersama reporter Andri. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid melaksanakan kegiatan tarawih keliling atau tarling di Masjid Nurul Falah, Desa Sukaasih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rashid menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah, kecamatan maupun desa tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara sendiri-sendiri tanpa dukungan serta kebersamaan dari masyarakat. Menurutnya, kegiatan tarling Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat ikatan emosional, silaturahmi serta kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan daerah. Bupati berharap kehadiran jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat dapat membawa keberkahan bagi seluruh warga Desa Sukaasih. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari kedekatan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati Mesya Rashid menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari Kepala Desa beserta jajaran dan seluruh masyarakat Desa Sukaasih. Ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kondusivitas serta kesucian bulan Ramadan agar ibadah puasa dapat dijalankan dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik rekan Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
menyimak berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti berita Indonesia Live. Saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi pertama di sesi yang ketiga ini merupakan laporan khusus dari redaksi berita Indonesia Live bersama reporter Aan Kasianto. Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Perhubungan mengumumkan sejumlah maskapai penerbangan rute internasional membatalkan perjalanannya hari ini disebabkan oleh memanasnya kondisi di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan telah mendapat laporan bahwa sejumlah maskapai batal untuk beroperasi. Maskapai yang membatalkan operasionalnya kebanyakan rute yang melewati kawasan Timur Tengah. Hal itu dikatakan Dudi dalam keterangan pers pada Minggu kemarin. Dia mengatakan bahwa maskapai Saudi Airlines ini masih melakukan pemantauan terhadap beberapa kota tujuan di Timur Tengah, sedangkan Ethiopian Airlines masih beroperasi seperti biasa, namun tidak mengoperasikan penerbangan ke Amman, Jordania, dan Tel Aviv, Israel. Dudi mengatakan ada maskapai lokal yang masih melakukan operasional. Maskapai ini masih melayani rute ke Jeddah hingga Amsterdam. Dia juga mengatakan bahwa aspek keselamatan dan keamanan penerbangan harus jadi prioritas utama. Menurutnya, Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, maskapai penerbangan, pengelola bandara, dan otoritas asing untuk memperbarui informasi keamanan wilayah Timur Tengah, serta memastikan penerbangan aman dan lancar. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasianto dari redaksi berita Indonesia Live. Selanjutnya dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Provinsi Gorontalo mengenai kejar target 3.000 hektar. Gubernur Gorontalo dan Pangdam 13 Merdeka perkuat kolaborasi cetak sawah di Pohuwato bersama reporter Marlona. Pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Komando Daerah Militer Kodam 13 Merdeka kini tengah berpacu dengan waktu. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Aston, Kota Gorontalo belum lama ini, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus menegaskan komitmen mereka untuk menuntaskan target cetak sawah seluas 3.000 hektar di Kabupaten Pohuwato sebelum tenggat waktu 31 Maret mendatang. Gubernur Gusnar Ismail menekankan pentingnya strategi yang realistis mengingat kondisi geografis Pohuwato yang didominasi rawa-rawa dan substrat lumpur. Ia menyarankan agar pengerjaan difokuskan pada pembersihan vegetasi ringan terlebih dahulu untuk mempercepat progres harian. Selain kendala teknis, Gubernur juga menyoroti aspek sosial, khususnya status kepemilikan lahan yang masih ditanami pohon kelapa produktif. Ia meminta jajaran pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk segera melakukan negosiasi yang humanis agar anggaran khusus dari pemerintah pusat ini dapat terserap maksimal. Senada dengan Gubernur, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan pemerintah provinsi. Namun, ia juga memberikan catatan kritis terkait progres fisik yang masih memerlukan akselerasi tinggi. Hingga saat ini, dari rencana ribuan hektar, baru sekitar 700 hektar yang tergarap dengan konfirmasi lahan seluas 500 hektar. Rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional di Gorontalo. Dengan sisa waktu 1 bulan, seluruh pihak sepakat untuk meningkatkan ritme kerja demi mencetak sejarah baru bagi pertanian di Kabupaten Pohuwato. Saya Marlona, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Marlona dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Dari LPPL Radio Suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Satpol PP Kabupaten Pasuruan bersama Bea Cukai Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menggelar operasi gabungan terhadap barang kena cukai bersama reporter Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Satpol PP Kabupaten Pasuruan bersama kantor Bea Cukai Pasuruan dan Kejaksaan Negeri menggelar operasi gabungan terhadap barang kena cukai Jumat 27 Februari 2026. Kali ini razia dilaksanakan di wilayah Kecamatan Rembang yang disinyalir marak penjualan rokok tanpa cukai di toko-toko kelontong. Pantauan di lapangan, penyisiran yang dimulai sejak pagi hari menyasar titik-titik rawan peredaran berdasarkan hasil pemetaan akurat dari tim intelijen di lapangan. Hasilnya dalam operasi barang kena cukai berupa rokok tanpa cukai ditemukan di sebuah toko milik salah satu warga. Petugas gabungan menemukan 100 bungkus rokok tanpa dilengkapi cukai dengan total 2.000 barang. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabid PPUD Satpol PP Kabupaten Pasuruan Sunyono mengatakan kegiatan ini rutin digelar dalam rangka memberantas rokok ilegal. Selain membahayakan kesehatan, rokok tersebut juga merugikan negara. Tak hanya di satu lokasi, petugas kemudian menyasar sebuah tempat pengiriman paket yang berada di Kecamatan Bangil. Tim gabungan kembali menemukan rokok ilegal sebanyak 40 bungkus dengan total 800 batang rokok. Barang temuan ini akan diserahkan kepada kantor Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Kedepan, pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk distribusi logistik maupun perdagangan eceran secara masif. Upaya ini dilakukan demi memastikan iklim usaha yang sehat serta menekan peredaran produk ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran Gubernur di Banjarbaru mulai beroperasi paling lambat April 2026 bersama reporter Syahril Anwar. Terima kasih rekan Sintia, pendengar setia di mana saja berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat memastikan kesiapan operasional Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan masjid milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Biro Kesra Setda Kalsel Fahru Razi menyampaikan, secara prinsip seluruh kebutuhan dasar untuk operasional takmir telah disiapkan, termasuk diantaranya proses seleksi imam dan muazin yang kini sudah rampung. 2 orang imam telah ditunjuk, keduanya memiliki latar belakang sebagai qori, dan salah satunya merupakan hafiz Al-Quran yang berprestasi hingga tingkat nasional. Begitu juga dengan muazin, yang mana 2 orang telah dipilih melalui seleksi dengan mempertimbangkan kualitas bacaan serta pengalaman lomba. Salah satu di antaranya bahkan pernah meraih juara Festival Anak Saleh di Jakarta, serta juara MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada golongan remaja. Di sisi lain, untuk mendukung kenyamanan jamaah, Pemprov Kalsel menyiapkan 3 petugas kebersihan yang akan bertugas menjaga kebersihan dan kerapian masjid setiap hari. Pemerintah menilai kebersihan menjadi faktor utama agar jemaah merasa nyaman dalam beribadah. Pelaksanaan sholat berjamaah sendiri secara aktif ditargetkan mulai paling lambat April 2026 nanti, setelah seluruh sarana dan prasarana penunjang seperti karpet, sajadah, serta mimbar khatib tersedia sepenuhnya. Kedepan, Pemprov Kalsel berharap masjid ini dapat dimakmurkan oleh para ASN di lingkungan perkantoran gubernur maupun masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen menghadirkan para khatib yang berkualitas dengan materi ceramah yang menyejukkan serta memberikan pencerahan bagi jamaah. Demikian Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kawal stabilitas harga sembako. Bupati Tegal turun langsung pantau pasar bersama reporter Sofia. Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Taraiman dan Jogja Malu Slawi
pada Kamis 25 Februari 2026. Kegiatan ini dilakukan bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bulog, jajaran Polres Tegal, Satgas Pangan, serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, guna memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi selama bulan Ramadan. Dari hasil pemantauan menunjukkan sejumlah komoditas utama seperti telur, beras, gula pasir, dan minyak goreng masih relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Pemerintah memastikan stok tersedia baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Sebagai langkah pengendalian, pemantauan dan operasi pasar akan diintensifkan menjelang Idul Fitri. Himbauan kepada masyarakat juga disampaikan Bupati Tegal seperti yang dituturkannya berikut ini. Ya, himbauan kepada masyarakat mendekati Lebaran ya, kita tetap tidak perlu panik, belanja berlebihan, tetap pesan kami untuk menjaga kondisivitas lah, karena kita tahu bahwa Lebaran ini masih 20 hari lagi. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan saja, biasa saja. Sementara itu, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal menyebut pemantauan difokuskan pada komoditas strategis dan yang berpotensi fluktuatif. Untuk komoditas daging sapi terpantau mengalami kenaikan dari Rp135.000 menjadi Rp140.000 per kilogram dalam 1 hingga 2 minggu terakhir akibat keterbatasan pasokan yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur selain pemasok lokal dan impor. Meski demikian, stok daging masih tersedia dan aktivitas jual beli tetap berlangsung meskipun jumlah pembeli sedikit menurun. Demikian, saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Sofia dari LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 2 Februari 2026. Saya Sinti Aziza yang bertugas bersama kerabat kerja Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.